Kemudian wa khalaqa minha zawjaha. Nah, kalimat ini Allah ciptakan dari nafsi wahidah, dari dirinya itu pasangannya. Bapak dan ibu-ibu kalau sudah mendengarkan ayat ini terbayang cerita tulang rusuk kan? Benarkah cerita itu ada di dalam berbagai kitab tafsir? Iya. Ada di dalam berbagai kitab tafsir. Tapi sejauh yang kita fahami dari riwayat-riwayat yang ada, tulang rusuk Adam yang paling pendek, apakah betul? Tidak ada riwayat yang kita temukan yang disandarkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ahli tafsir dan termasuk para tafsir para sahabat seperti dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan dari diri yang satu itu pasangannya, qala khalaqa Hawa min qusairi adla'ihi. Qusair, qasir itu pendek, qusair yang lebih pendek. Jadi yang paling pendek dari dhila', dari tulang Adam alaihissalam. Apakah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyandarkan bahwa itu adalah qala Rasul? Tidak. Dan bahkan karena dia berasal dari tulang yang paling pendek itulah, makanya dikatakan oleh Mujahid, seorang ahli tafsir, summiyatul mar'ah maqsurah anil khalq. Wanita itu adalah penjelmaan dari tulang terpendek dari makhluk yang pertama, itulah penyebabnya. Dan itu kata Mujahid bin Jabr, yaitu min jambihil aisar, dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Kisah-kisah inilah yang kemudian bertebaran dalam kitab-kitab tafsir. Dan itulah yang menjadi pengetahuan umum bagi umat Islam hari ini, bahwa Hawa pasangan Adam diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang paling pendek. Nah, satu hadis yang dijadikan sebagai syahid, ya, sebagai kesaksian, artinya yang menjadi penguat dari riwayat tersebut adalah nasihat Nabi kepada laki-laki untuk apa? Untuk berperilaku baik, menjaga wanita. Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila'. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang. Nah, itu yang dijadikan oleh ulama sebagai penguat apa yang dikatakan oleh ahli tafsir, bahwa Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Adam. Tapi kisah bahwa apakah Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, kalau kita telusuri pandangan atau pendapat ahli tafsir itu tidak dirafa'kan kepada Nabi.
Ini tidak disandarkan kepada Nabi. Mereka tidak katakan qala Rasulullah. Seperti juga yang dikatakan oleh Atha bin Rabbah. Atha bin Rabbah adalah ulama murid sahabat. Jadi ulama kalangan tabi'in. Apa kata Atha bin Rabbah? Sebagaimana yang kita temukan di dalam kitab Al-Imam As-Suyuti, kata Atha bin Rabbah rahimahullah bahwa Adam tidak merasa nyaman dengan makhluk-makhluk yang ada di surga ketika itu. La yasta'nisu ila khalqin fil jannah. Setelah Adam diciptakan. Ini cerita Atha bin Rabbah tidak merafakkannya kepada Nabi. Dia bercerita bahwa Adam tidak merasa tenang, tidak bisa akrab dengan makhluk manapun di surga itu. Wala yaskunu ilaih, dan tidak bisa merasa tenang untuk berteman dengan makhluk-makhluk di surga itu. Kenapa? Karena walam yakun fil jannati syai'un yusbihuhu. Tidak ada di surga itu yang mirip dengan dia. Manusia ini kan nyamankan dengan manusia sendiri, dengan yang satu jenis yang mirip. Bahkan setelah mirip sesama manusia, dicari nol lebih mirip loleh. Kan banyak kau ada berkawan sesadonyo, yo nyo ndak sama Jawa, otanya ada suwe nyo, cari yang mirip leh. Nah itulah manusia. Karena itu manusia dinamakan insan. Artinya apa? Yasta'nis, dia ingin untuk berkawan bersama dengan orang-orang yang ada kemiripan dengan dia, dan dia tidak mau sendiri. Jadi gelisahlah Adam. Tapi mencari teman tidak bisa, tidak ada orang yang mirip dengan dia, yang serupa dengan dia. Nah, fa'alqallahu alain naum. Ini cerita Atha bin Rabbah ya. Saya tidak katakan ini dari Nabi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Adam tidur, dan itu awal tidur yang dilalui oleh Adam. Awal pertama Adam terlaluk. Nah, bahwa awalu naumin kan fantuzi'at min dilaihi as-sughra min janibihi al-aysar. Maka dicabutlah dari tulangnya yang paling kecil di sebelah kiri. Fa khuliqat Hawa minhu. Maka dari itulah Hawa diciptakan. Ini cerita Atha bin Rabbah. Falamma staiqadha Adam, tatkala Adam terjaga atau terbangun dari tidurnya, fa nazara ila Hawa. Ini ceritanya dapat dari sini. Di Imam As-Suyuti nanti mengatakan ini, Imam Ibnu Asakir dan lain-lain. Ketika Adam terjaga dari atau terbangun dari tidurnya, dia melihat. Nah, fa nazara ila Hawa, dia lihat Hawa tusbihu, mirip dengan dia. Nah, dan malah terlihat min ahsanil basar. Dalam pandangan Adam ini manusia lebih sempurna lagi. Kemudian wa kana Allahu 'allama Adama isma kulli syai'in. Dan Allah Subhanahu wa taala kan mengajarkan Adam nama segala sesuatu. Faja'athul malaikah.
Datanglah malaikat kepada Adam. Nah, kemudian fahannauhu wa sallamu. Malaikat mengucapkan selamat dan mengucapkan salam. Faqalu, dan malaikat bertanya kepada Adam, ya Adam, ma hadhihi? Adam, ini apa ini yang di sebelah engkau ini? Adam karena sudah tahu nama, diajarkan oleh Allah, disebut hadhihi mar'atun, ini perempuan. Nah, famasmuha, apa namanya? Qala Hawa. Adamlah yang memberi nama perempuan pertama itu dengan Hawa. Nah, kemudian ditanyakan kepada Adam, lima samaita Hawa? Nah, kenapa engkau beri nama dia Hawa? Jawaban Adam, li'annaha khuliqat min hayyin. Karena dia diciptakan dari yang hidup, bukan dari yang mati. Di Adam tercipta dari benda mati, dari tin, sedangkan Hawa tercipta dari yang hidup. Nah, ketika itu fanufikha bainahuma min rauhillah, kemudian Allah tiupkan antara mereka ada rauhillah, ada kenyamanan yang diturunkan oleh Allah antara mereka berdua. Nah, hari ini kasih sayang itulah yang bertebaran di muka bumi, yang menjalin antar manusia. Itu kisah yang dinukilkan oleh Atha bin Rabbah. Nah, inilah cerita-cerita yang berkembang di dalam tafsir, yang dijadikan sebagai saksi atau penguat dari kisah ini adalah satu hadis tadi, bahwa wanita khuliqna min dhila'i, wanita itu diciptakan dari tulang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku meminta kepada kamu sekalian agar memperlakukan wanita dengan baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila', sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang. Wa inna a'waja syai'in, sesungguhnya sesuatu yang paling bengkok, minat fid dhila'i, yang dari tulang itu, a'laha, yang paling atas. Nah, ini kan nanti akan, kalau kita pertemukan dengan riwayat tadi, agak sedikit ada perbedaan. Tadi kan diambil yang paling bawah, yang paling pendek. Ada yang mengatakan tidak, yang paling atas. Yang benar mana? Yang paling atas. Kenapa? Karena tulang rusuk yang pendek kan yang atas, bukan yang bawah. Yang bawah kan lebih panjang. Nah, a'laha. Nah, kemudian fa in dhahabta, ini hadis dalam Sahih Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, kalau engkau memaksakan untuk meluruskannya, yang a'waj tadi, kasartaha, engkau mematahkannya. Wa in taraktahu, kalau engkau biarkan dia a'waj, membengkok seperti itu, maka lam yazal a'waja, dia akan terus bengkok juga. Berarti ada tugas meluruskan, tapi tidak boleh memaksakannya. Bagaimana memaksakannya itu? Dalam lain dikatakan talaquha, mentalaknya. Jadi bapak-bapak harus menyadari juga, kalau ada ibu-ibu kok nama bengkok-bengkok seketik itu biasa sebenarnya tuh. Tentu begitu jadinya. Tugas laki-laki lah meluruskannya. Tapi kalau dipaksa meluruskannya, patah. Nah, bagaimana cara memaksa meluruskannya? Ya mentalaknya. Ini kalau nak lurusnya jangan ditalak. Kalau ditalak berarti mematahkannya. Nah, karena itu cara yang tepat, fastausu bin nisa. Nabi meminta kita untuk bernasihat.
menjaga titipan Allah kepada kita untuk terus meluruskannya. Betapapun kadang-kadang kan mereka juga tidak semuanya mau dinasihati. Jadi karena itu kalau ada tersuwo di dalam hidup, lampu sen suwo belok kida, itu ya biasa. Itulah tugas kita meluruskannya, jangan mematahkannya gitu ya. Nah itulah yang dijadikan. Tetapi ulama ketika menafsirkan atau mensyarahkan hadis ini nanti berbeda pendapat. Apakah maksud khuliqat min dila' itu makna hakiki atau itu makna majazi? Nah, kan ada perbedaan. Kalau kita katakan makna hakiki, maka kuatlah nanti pendapat-pendapat ulama mengatakan wanita tercipta dari tulang. Tetapi kalau dikatakan itu makna majazi, Nabi berkias itu. Kalau dikatakan yang dimaksud dalam makna kiasan, tentu tidak bisa dijadikan penguat dari pendapat tadi. Tapi yang jelas, apakah kisah terciptanya Adam alaihissalam dan terciptanya Hawa, ya, ada di dalam kitab-kitab terdahulu? Setelah ditelusuri ternyata iya. Nah, muncullah pertanyaan kebanyakan ulama, apakah para mufassirun, para ahli tafsir juga mengambil cerita-cerita ahlul kitab Bani Israel tentang penafsiran ayat ini? Itu pertanyaan. Ada di antara ulama yang mengatakan benar, ini adalah bahagian dari kisah Israiliyat yang masuk ke dalam kitab tafsir yang dipakai untuk menafsirkan wa khalaqa minha zaujaha itu.